Komisioner KPU Ketapang yang hadir pada sore hari ini, Pak Wi, Pak Sopi, juga Sekretariat KPU Ketapang. Yang terhormat Komisioner Bawaslu Kabupaten Ketapang, Pak Ari Asmari. Yang terhormat pimpinan partai politik atau LO atau pemenangan pasangan calon dari Pak tiga pasang atau tiga yang terhormat juga para media yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, sehingga pada sore hari ini kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, pada agenda sore hari ini yakni serah terima berita acara verifikasi administrasi persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang dalam Pilkada tahun 2024. Adapun tadi malam sudah diserahkan berita acara diskesnya, dan hari ini sore ini akan serah terima juga terkait berita acara verifikasi administrasi. Ada hal-hal yang belum memenuhi syarat terkait pencalonannya, masih bisa dimungkinkan untuk ada perbaikan dimulai besok tanggal 6 sampai tanggal 8 September. Jadi bagi pasangan calon yang masih belum memenuhi syarat untuk dilakukan perbaikan dimulai besok sampai tanggal 8, mungkin itu sekali lagi mengingatkan kembali, ini di luar konteks termin. Tadi malam juga sudah saya singgung terkait akan dilaksanakannya rekap DPSHP, sehingga kami minta kepada tim paslon untuk segera menyampaikan tim pemenangannya di tingkat PPS, di tingkat desa maupun di tingkat PPK tingkat kecamatan. Tim pemenangan itu akan kami undang untuk mengikuti rapat pleno DPSHP di tingkat TPS, sehingga kami juga membutuhkan nama-nama atau kontak yang akan kami hubungi untuk mengikuti rapat pleno tersebut. Sekedar mengingatkan, karena PPS dilaksanakan plenonya di tanggal 7, ini udah tanggal 5, jadi kalau bisa sore alam atau paling lambat besok sudah disampaikan ke kami KPU Ketapang agar diteruskan ke kecamatan dan ke PPS di desa. Dan di PPK itu insya Allah dilaksanakan pada tanggal 10 September, sehingga jangan terlalu mepet, nanti kalau tidak diundang disangkanya marah. Kita sesuai dengan petunjuk PKPU nomor 7 tahun 2024 dan Juknis 799, kita diberikan wewenang untuk mengundang tim pemenangan paslon tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Mungkin itu. Ada tambahan Pak Sopi? Langsung serah terima. Jadi berita acara ini, saya tambahkan, berita acara ini kita serahkan kepada tim pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusung, pasangan calon dan Bawaslu. Jadi ada beberapa catatan hasil permin yang bisa juga dilihat sama-sama oleh tim pasangan calon dan Bawaslu berkenaan dengan menu-menu perbaikan yang akan nampil nanti di silon, gitu ya. Baik itu misalnya visi misi yang harus berkesesuaian dengan RPJPD, makanya harus disesuaikan dengan RPJPD.
dan catatan-catatan yang lain saya kira bisa dipenuhi oleh tim pasangan calon, karena mengingat ini cuma 3 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga ingin dalam waktu dekat pada masa perbaikan ini akan melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Ketapang berkenaan dengan data-data dokumen gitu ya, yang mungkin Bawaslu akan butuhkan gitu ya. Tapi terlebih dahulu juga di dalam aturan keputusan itu 1229, KPU tidak berdiri sendiri. KPU menyampaikan juga kepada pasangan calon, minta izin, bahasanya ya, minta izin, apakah diizinkan gitu ya, untuk mengakses data-data itu, dan berkoordinasi juga dengan Komisi Informasi gitu ya. Dan dalam waktu dekat saya sudah nelpon Pak Ketua akan melakukan koordinasi terfokus dengan Bawaslu berkenaan dengan tahapan ini, hasil permin dan perbaikan nanti di proses perbaikan di tanggal 6, 7 sampai tanggal 8 September. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mulai dari tadi ya, kita mulai dari urutan pendaftaran ya. Penyerahan kepada tim paslon Pak Farhan dan Pak Leon Abdussalam. Pak ini, kita maju. Aku maju juga ya. Gabungan partai politik. 1, 2, 3. Udah ada sih itu. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Belum kan? Satu, dua, tiga. Baik, demikian serah terima berita acara Permin. Sekali lagi mengingatkan batas waktunya karena singkat 6 sampai 8, maka sekiranya yang belum memenuhi syarat di berita acaranya untuk segera dipenuhi syarat-syaratnya. Ya. Kita juga 678 ada layanan helpdesk untuk berkomunikasi seperti biasa, ya, langganan dengan sampai langsung. Baik, sebelum tutup ada masukan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati rekan-rekan Komisioner KPU Kabupaten Ketapang, yang saya hormati seluruh LO tim Bapak Paslon ya, karena belum ada penetapan Bapak Paslon untuk Pilkada tahun 2024 ini. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian, kita bisa sampai pada tahapan ini, sudah tahapan pencalonan dalam proses hasil litmin ya, litmin dari Bapak Paslon. Ada beberapa catatan kami kepada KPU terkait dengan proses pencalonan ini. Yang pertama terkait bahwa kami sudah menghimbau kepada KPU, kalau nggak salah itu surat tanggal 20 ya, tanggal 20 Agustus, surat himbauan kepada KPU, dan itu belum dijawab, belum disampaikan. Tapi ini sifatnya himbauan, silakan saja nanti KPU meresponnya, boleh silakan mau dibalas suratnya atau tidak pun tidak ada masalah. Nah, kemudian yang selanjutnya pada proses litmin ini, di dalam surat himbauan itu juga kami mengingatkan, ya, kita sesama penyelenggara menyampaikan bahwa KPU harus melakukan perlakuan yang setara kepada semua pasangan calon, bakal pasangan calon. Artinya setara itu, kalau ada perlakuan misalnya yang A ini dilakukan verifikasi didatangi,
layaknya juga yang lain harus didatangi, kan gitu poinnya. Walaupun memang tidak ada keharusan, kalau kita baca betul-betul di PKPU 8 dengan Juknis 1229 ya, hanya memang kita mengingatkan asas penyelenggara itu harus melakukannya setara kepada semua peserta pemilu ataupun pasangan calon, paslon. Itu yang kami mengingatkan. Nah, proses diskusi belakang saya nggak usah menyampaikan. Terus kita sama penyelenggara. Nah, kemudian di dalam proses penelitian ini juga kita sama-sama memahami apa yang kemarin KPU lakukan dengan Bawaslu ya. Semua pada fokus di proses pelaksanaannya di Rikes kemarin. Teknis saya tidak masuk ke urusan KPU, itu silahkan kewenangan. Hanya kami mengingatkan dalam proses itu, mohon kiranya KPU juga harus hati-hati dalam proses statement itu, termasuk soal ya kami mohonlah kiranya kepada KPU kami diberikan akses juga. Karena kalau di Juknis 1229 itu Bawaslu juga boleh KPU menyampaikan dokumen pencalonan Pak, syarat calon. Hanya catatannya yang dikecualikan itu misal transkrip nilai, rekam medis dan lain sebagainya. Itu sama sekali kami tidak akan masuk ke teknis itu. Nah, syarat umum yang lainnya yang kira kami mumpung ada pasangan calon yang ada di sini ya, mohon kiranya kami diizinkan karena di 1229 itu rasanya itu harus ada seizin poin 4-nya. Tapi keyakinan kami itu tarikannya satu napas antara diberikan yang dikecualikan dengan yang diizin. Nah, kalau yang dikecualikan itu diizinkan memungkinkan. Tapi nggak apa-apa. Maksud kami begini. Mohon kiranya kepada nanti direspon saja dalam forum ini, kiranya Bawaslu meminta akses kepada Paslon ini LO untuk ijazah Pak. Ijazah kami diberikan akses untuk mengakses ijazah tersebut. Karena apa? Kalau kemudian hari ini jadi persoalan ya, artinya kami sudah secara verbal menyampaikan juga, termasuk surat juga sudah kami sampaikan ke KPU untuk mengakses dokumen itu. Kalau memang nanti mau direspon boleh, kalaupun nanti sekiranya Bawaslu harus menyurati masing-masing tim paslon atau bapaslon, ya tidak ada masalah gitu. Nah, kami hanya untuk mengakses ijazah tersebut karena syarat minimal ijazah di pencalonan itu kan minimal SLTA begitu. Nah, untuk S1, S2 dan S3 kalaupun ada, itu hanya syarat untuk mencantumkan gelar akademik. Nah, proses itu. Jadi mohon kiranya kepada rekan-rekan KPU ataupun dari Bapak Paslon, kami hanya mengakses soal ijazah karena KPU juga sudah sangat kooperatif dengan teman-teman kami di bawah kita di Bawaslu sudah membuka silon Pak, kita sambil dilihat apa segalanya. Tapi kan kita juga perlu akses untuk ijazah. Mana tahu ada tim dari Bawaslu yang akan melakukan verifikasi. Saya kira itu ya nanti dari teman-teman KPU. Selanjutnya juga yang perlu kami sampaikan dalam proses di tahapan pencalonan ini juga, saya kira yang harus perlu diperhatikan dalam proses tahapan ini, sekiranya nanti di dalam ini nanti diteliti aja Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki, tata waktunya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di Juknis ya, bukan Juknis, PKPU 8. Itu saja Pak Hakim, Pak Sofi, dan Pak Bawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan dan tanggapan dari Bawaslu. Nanti akan diskusi panjang juga terkait yang dibahas. Dari Bapak Paslon, ada yang mau ditambahkan? Mau sampaikan? Cukup? Baik, sebelum nanti setelah kita tutup, kita laksanakan foto bersama. Cukup ya? Baik, kita akhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Allahumma biqil aqamitarik bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Adil takarino, bersyaramin kasar, basihat, kejubat.